Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesannya kepada Bani Israel. Meskipun tumbuh di lingkungan istana Fir'aun, Nabi Musa kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan diberikan kitab Taurat sebagai wahyunya. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Ia kemudian ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun, ketika ia dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Fir'aun terkenal sebagai seorang raja yang kejam. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Musa untuk berdakwah dan akhirnya berhadapan dengan Fir'aun. Dalam buku tafsir Qasas jilid 2, Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam karya Sofyan Hadi disebutkan bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk membawa Fir'aun kembali kepada jalan yang benar. Hal ini dikarenakan Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam memohon agar diberikan seorang pendamping dalam menghadapi Fir'aun. Mengacu pada pengantar sejarah dakwah karya Wahyu Ilahi SAGMA dan kawan-kawan, saudara Nabi Musa alaihissalam yaitu Nabi Harun alaihissalam menjadi pendamping dalam dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa dan Harun untuk pergi menemui Fir'aun dan menyampaikan dakwah dengan lembut. Selain itu, Nabi Harun juga diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu memperlancar dakwah Nabi Musa. Hal ini dijelaskan dalam surah Qasas ayat 33-35 yang artinya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku." Allah berfirman, "Kami akan menguatkanmu dengan saudaramu dan kami akan berikan kepadamu berdua hujah atau mukjizat, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikutimu adalah para pemenang." Dalam sebuah riwayat, Siti Aisyah mendengar seorang bertanya kepada sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan haji, "Siapakah yang menjadi saudara yang paling baik bagi saudaranya?" Orang-orang tersebut tidak bisa memberikan jawaban. Kemudian Aisyah mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, "Dia adalah Musa bin Imran." Ketika ia memohon kepada Tuhannya agar saudaranya diangkat menjadi nabi, maka saudaranya itu diangkat menjadi nabi. Setelah Harun diangkat sebagai nabi dan menjadi pendamping dalam dakwah Nabi Musa, keduanya mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua nabi itu mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya. Mereka juga memohon agar Fir'aun melepaskan Bani Israel dari perbudakan, mengakhiri penindasan, dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kehendak mereka. Dalam buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Fir'aun tetap bertindak dengan angkuh dan menolak untuk mengikuti seruan Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.